Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Hasan dari kelas akuntansi F. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas dari mata kuliah Statistika Ekonomi, materi penyajian data. Nah, ini adalah tugasnya. Di tugas ini ada 80 nilai mahasiswa pada ujian akhir mata pelajaran statistika. Nilai ini kita belum bisa melihat mana nilai terendah dan mana nilai tertinggi. Maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Dengan menggunakan distribusi frekuensi, kita bisa melihat formasi terkait dengan nilai mahasiswa. Penyelesaiannya, cara yang pertama dalam membuat distribusi frekuensi yaitu mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Ini sudah saya urutkan. Kita bisa melihat nilai yang terkecil adalah 53 dan nilai yang terbesar adalah 97. Cara yang kedua adalah kita akan mencari banyaknya atau jumlah kelas, dan ada juga range dan interval kelas. Nah, banyaknya kelas itu menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Di sini N-nya itu adalah jumlah data, 80. Jadi didapat jumlahnya kelas itu ada 7 atau 8 kelas. Yang berikut mencari rangenya. Rumus range yaitu nilai tertinggi kurang nilai terendah. Nilai tertinggi ada 97 kurang nilai terendah ada 53. Jadi hasilnya adalah 44. Yang berikut mencari interval kelas. Interval kelas rumusnya I sama dengan R per K. R adalah range dan K adalah jumlah kelas. R adalah 44 dan K adalah 7. Jadi 44 per 7 adalah 6,2 atau 44 per 8 sama dengan 5,5. Untuk membuat tabel frekuensi ini, kita harus menentukan data per kelas. Mencari data interval per kelas, itu saya menggunakan rumus nilai yang pertama itu nilai yang terkecil tambah interval kelas kurang 1. Jadi misalnya 53 tambah 6. 6 itu adalah interval kelas yang kita dapat tadi, kurang 1. Hasilnya adalah 58. Jadi kita sudah mendapatkan kelas pertama, data kelas pertama, yaitu 53 sampai 58. Yang kedua, kelas yang kedua caranya tetap sama, tapi diambil dari 59. Jadi 59 ditambah 6 kurang 1, hasilnya 64. Kelas ketiga sampai kelas ketujuh dapat ditentukan dengan cara atau rumus yang sudah saya katakan tadi. Mari kita lihat tabel yang pertama. Banyak kelas ada 7, panjang interval kelas ada 6. Kesimpulannya, nilai tertinggi tidak termasuk, sehingga tabel ini dinyatakan salah. Tabel yang kedua. Tabel yang kedua ada banyaknya kelas 8, panjang interval kelas 5. Saya mencari datanya per kelas menggunakan rumus yang tadi. Misal 53 tambah 5 itu adalah panjang interval kelas kurang 1 sama dengan 57. Jadi data kelas pertama itu 53 sampai 57. Data kelas yang kedua itu 58
ditambah 5 kurang 1 hasilnya 62. Jadi data kelas kedua itu 58 sampai 62. Kelas ketiga sampai kelas ke-8 dapat ditentukan dengan cara yang sama juga. Mari kita lihat. Banyak kelas 8, panjang interval kelas 5. Kesimpulannya, nilai tertinggi tidak termasuk, sehingga tabel ini juga dinyatakan salah. Karena di slide sebelumnya tabelnya tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan tabel yang ini. Banyaknya kelas ada 8, panjang interval kelas ada 6. Kesimpulannya, nilai tertinggi yaitu 97 dan nilai terendah itu 53 masuk di dalam tabel ini, maka tabel ini dinyatakan benar. Jadi nilai kelas yang pertama itu 53 sampai 58, nilai yang muncul ada 2, jadi frekuensinya 2. Kelas yang kedua 59 sampai 64, nilai yang muncul ada 12, jadi frekuensinya juga 12, dan seterusnya seperti itu. Jika sudah menentukan data per kelas, interval per kelas, dan frekuensi, maka selanjutnya kita akan mencari tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Tepi kelas atas itu angka-angka yang berada di kelas interval yang sebelah kanan. Jadi kelas 1 batas atasnya itu 58 dan 53 itu adalah batas kelas bawah. Mencari tepi kelas atas, rumusnya menggunakan tepi kelas atas tambah 0,5. Misalnya kelas yang pertama yaitu 58 ditambah 0,5 sama dengan 58,5. Kelas yang kedua 64 ditambah 0,5 sama dengan 64,5. Dan kelas ketiga sampai kelas 8 caranya tetap sama. Mencari tepi kelas bawah. Rumusnya tepi kelas bawah dikurangi 0,5. Misalnya kelas yang pertama 53 dikurang 0,5 hasilnya 52,5. Kelas yang kedua 59 dikurangi 0,5 hasilnya 58,5. Dan kelas ketiga sampai kelas ke-8 cara pengerjaannya tetap sama. Setelah mencari tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, maka selanjutnya kita akan mencari titik tengah. Mencari titik tengah ini rumusnya yaitu batas bawah tambah batas atas per 2. Batas atas terdapat di bagian sebelah kanan dan batas bawah terdapat di sebelah kiri di kolom interval. Kelas yang pertama, batas bawahnya adalah 53 ditambah batas atasnya 58 per 2 sama dengan 55,5. Kelas yang kedua, 59 ditambah 64 per 2 hasilnya 61,5. Dan kelas ketiga sampai kelas ke-8 cara pengerjaannya tetap sama. Frekuensi relatif ini kita akan mencari persentase dari masing-masing kelas interval. Jadi rumusnya frekuensi relatif yaitu frekuensi kelas per jumlah frekuensi keseluruhan dikali 100. Misalnya kelas yang pertama 2 per 80 dikali 100 hasilnya 2,5%. Kelas yang kedua 12 per 80 dikali 100 hasilnya 15%. Dan kelas ketiga sampai seterusnya pengerjaannya tetap sama. Selain frekuensi relatif, ada juga namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif lebih kecil dan frekuensi kumulatif lebih besar. Kelas yang pertama
Jumlah frekuensi kurang dari batas bawah 53. Artinya di bawah dari angka 53 apakah ada frekuensinya? Jelas tidak ada. Berarti hasilnya 0. Kelas yang kedua, jumlah frekuensi kurang dari batas bawah 59. Kelas kedua itu kita perhatikan kelas pertama frekuensinya 0 yang tadi tambah 2, hasilnya 2, dan seterusnya seperti itu. Frekuensi kumulatif lebih besar. Kelas yang pertama jumlah frekuensi lebih dari batas bawah 53. Kelas yang pertama ini saya jumlahkan frekuensinya semua. 2 ditambah 12 tambah 10 ditambah 23 ditambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 4 hasilnya 80. Kelas yang kedua jumlah frekuensi lebih dari batas bawah 59. Saya ambil dari frekuensi yang kedua yang 12. 12 ditambah 10 ditambah 23 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya 78, dan seterusnya seperti itu. Yang berikut menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram yaitu diagram batang dan poligon adalah diagram garis. Jadi data yang diperoleh untuk membuat histogram dan poligon adalah kelas, interval, dan jumlah frekuensi masing-masing kelas. Yang berikut adalah menyajikan data dalam bentuk lingkaran atau diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran yang dibutuhkan adalah interval dan frekuensi relatif yang dalam bentuk persentase. Jadi, dari diagram ini kita akan melihat frekuensi relatif yang paling besar itu berada di kelas yang mana. Yang terakhir menyajikan data dalam bentuk OGIF. Dalam penyajian bentuk OGIF ini dibutuhkan data interval. Selain data interval, dibutuhkan juga data frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi, setiap penyajian grafik itu membutuhkan data yang berbeda-beda. Baik, itulah penjelasan tugas saya mengenai penyajian data. Jika ada salah dalam penjelasan, saya meminta kritik dan saran agar bisa saya perbaiki. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.